Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Alfi Khairiyah. Saya dari Prodi PIAUD semester 1 ingin sedikit menjelaskan tentang hikmah surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu termasuk surat yang bisa menyembuhkan orang sakit. Semisal kita sendiri sakit, jadi perbanyak membaca surat Al-Fatihah. Dan ketika anak kita yang sakit, maka bacakan surat Al-Fatihah dan tiupkan pada ubun-ubunnya. Al-Fatihah juga termasuk surat Asy-Syifa, yang mana di situ mengapa dinamakan surat Asy-Syifa? Karena yang saya jelaskan tadi, surat yang bisa menyembuhkan orang sakit. Juga Al-Fatihah juga bisa digunakan kepada orang yang sedang kesurupan, misalnya meruqyah orang. Nah, kita juga bisa menggunakan surat Al-Fatihah untuk meruqyah orang. Tidak cuma menggunakan surat Al-Fatihah, kadang kebanyakan orang menggunakan menggunakan ayat kursi untuk meruqyah orang. Mengapa sih surat Al-Fatihah itu termasuk surat yang mulia? Nah, jawabannya adalah karena surat Al-Fatihah adalah surat yang isi kandungannya itu rangkuman dari semua isi Al-Quran. Jadi semua isi Al-Quran itu dirangkum, dijadikan satu di dalam surat Al-Fatihah. Nah, jadilah dinamakan surat yang istimewa. Juga di situ surat Al-Fatihah juga disebut termasuk syarat sahnya sholat. Dan apabila seseorang melakukan sholat, mengerjakan sholat, akan tetapi orang itu tidak membaca surat Al-Fatihah, maka tidak akan sah sholatnya, harus mengulang lagi, karena sudah dijelaskan di dalam hadis. Mengapa? Kan pernah ada yang bertanya, mengapa surat Al-Fatihah yang ditaruh di depan, mengapa bukan surat yang lain? Kan ada surat Al-Alaq, surat yang pertama kali diturunkan, mengapa tidak surat Al-Alaq aja? Kan seperti itu yang bertanya. Nah, jawabannya adalah surat Al-Fatihah itu Fataha yaftahu fathan, yang artinya pembuka. Jadi surat Al-Fatihah itu adalah surat pembuka. Juga setiap surat itu sudah ditempatkan masing-masing. Seperti surat Al-Fatihah itu surat pertama, Al-Baqarah surat kedua, dan seterusnya. Jadi setiap surat itu sudah Allah tempatkan pada tempatnya masing-masing. Di ayat Bismillahirrahmanirrahim itu kandungannya juga banyak. Barang siapa yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka setan-setan akan meleleh. Juga di setiap hurufnya itu pahalanya juga beda, dihitung per huruf. Bismillah, ba, pahalanya beda. Ba, sin, mim itu pahalanya itu sudah beda-beda, dihitung dari per huruf pahalanya. Juga surat Al-Fatihah di ayat Bismillahirrahmanirrahim, di situ barang siapa yang menulis ayat Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Cuma dengan menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allah sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Surat Al-Fatihah juga termasuk surat yang diturunkan dengan lengkap di antara surat-surat yang lain. Seperti kita untuk meminta doa, meminta petunjuk dan kasih sayang kepada Allah di surat Al-Fatihah itu. Jika disimpulkan, surat Al-Fatihah itu terdiri dari berbagai ajaran,
dan prinsip agama, baik itu akidah, ibadah, syariah, keimanan atas sifat-sifat terpuji bagi Allah, yakin terhadap hari akhir, keesaan Allah, bahkan Allah itu esa, Allah itu satu, serta petunjuk bagi umat muslim. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tidak Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata saya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum